Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang arsitektur dan organisasi komputer yang telah saya dapat selama perkuliahan. Kita lanjut. Apa sih arsitektur dan organisasi komputer itu? Komputer bisa dikatakan sebagai sebuah sistem yang berhierarki. Arsitektur adalah atribut yang berhubungan dengan programmer, kumpulan bit, jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan data, mekanisme input atau output, dan teknik pengalamatan. Contoh, apakah tersedia instruksi untuk perkalian? Lalu, organisasi komputer adalah bagaimana suatu perangkat diimplementasikan, sinyal kontrol, interface, dan juga memori. Contohnya, penambahan hardware baru atau penambahan hardware secara berulang. Lalu, apakah instruksi perkalian diimplementasikan secara hardware ataukah dikerjakan dengan penambahan secara berulang? Ya, lanjut. Arsitektur itu selalu sama, sedangkan organisasi itu dapat berbeda. Arsitektur itu bertahan lama, organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin maju. Contoh, semua keluarga Intel x86 mempunyai dasar arsitektur yang sama. Semua keluarga IBM sistem 370 mempunyai dasar arsitektur yang sama. Memberikan kompatibilitas kode, organisasi berbeda jika versi berbeda. Lanjut, fungsi dan struktur. Fungsi merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Sedangkan struktur adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Semua komputer itu berfungsi untuk pengolahan data atau data processing. Yang kedua, penyimpanan data atau data storage. Yang ketiga, pemindahan data, data movement. Yang keempat adalah kontrol. Perhatikan gambar ini. Di sini bisa dilihat, komputer dilihat dari sudut pandang fungsinya. Dan yang di sini adalah pemindahan data. Contoh dari keyboard ke layar monitor. Kita lanjut. Di sini adalah penyimpanan data. Contohnya download dari internet. Dan yang di sini pengolahan dari atau penyimpanan. Contoh updating bank statement. Dan yang di sini pemrosesan dari penyimpanan ke input atau output. Contohnya percetakan bank statement. Kita lanjut. Nah, di sini struktur. Di sini ada struktur top level, ada struktur CPU, dan struktur top level. Kita lanjut. Evolusi dan kinerja komputer. Semakin ke sini, komputer semakin berkembang dan semakin bagus dan cepat. Nah, di sini saya akan jelaskan evolusi dan kinerja komputer. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC itu desimal, bukan biner. Dia memiliki 20 akumulator untuk 10 digit, diprogram manual dengan switch, 800.000 tabung vakum di dalamnya, berat 30 ton, luas 1.500 meter per meter, dan konsumsi daya 140 kilowatt. Nah, dari sini saja sudah ketahuan ya, memakan daya besar, beratnya banyak, dan memakan ruang yang sangat luas. Ini ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada von Neumann atau Turing. Konsepnya itu penyimpanan program komputer, memorinya menyimpan data dan program. Alunya itu operasi data biner, dan unit kontrolnya menginterpretasikan instruksi dari memori dan mengeksekusi perangkat input-output dikelola oleh unit kontrol. Beliau ini kuliah di Princeton Institute for Advanced Studies (IAS). Selesai pada tahun 1952. Nah, kita bisa lihat di sini flow-nya untuk von Neumann atau Turing ini. Kita lanjut. Nah, di sini mesin von Neumann. Kita lanjut. IAS, Computer Institute for Advanced Study.
Kapasitas memorinya itu 1000 kali 40 bit word. Menggunakan sistem bilangan biner, panjang instruksinya itu 20 bit atau satu kata sama dengan 2 instruksi. Register-register dalam CPU-nya adalah MBR, Memory Buffer Register, MAR, Memory Address Register, IR, Instruction Register, IBR, Instruction Buffer Register, PC Program Counter, AC Akumulator, MQ Multiplier Quantition. Kita lanjut. Ini adalah struktur IAS. Kita lanjut. Ini adalah penampakan dari komputer komersial. Komputer komersial itu diciptakan pada 1947 oleh Erkut Moultrie pada Computer Corporation. Digunakan untuk kalkulasi sensus 1950 oleh US. Kita lanjut. IBM. IBM ini adalah Public Peralatan Purchase. Komputer pertama IBM adalah Storage Program Computer. Biasanya untuk keperluan aplikasi saintifik. IBM ini merupakan awal dari seri 700 atau 7000 yang membuat IBM menjadi pabrik komputer. Merupakan awal dari seri 700 atau 7000 untuk membuat IBM menjadi pabrik komputer seperti sekarang. Kita lanjut. Transistor. Transistor ini menggantikan vakum atau tube. Dia lebih kecil dan lebih murah. Disipasi panasnya sedikit dan merupakan komponen solid state, dibuat dari silikon atau sand. Ditemukan pada tahun 1947 di laboratorium Bell oleh William Shockley dan kawan-kawan. Lanjut. Nah, di sini penampakan komputer berbasis prosesor. Ini adalah mesin generasi 2. Sudah terdapat NCR dan SRA menghasilkan Smart Transition Machine. Di dalamnya ada IBM 7000 dan yang lain-lainnya. Kita lanjut. Mikroelektronik. Secara harfiah berarti elektronika kecil. Ini adalah sebuah komputer yang dibuat dari gerbang logika, sel memori, dan interkoneksi. Sejumlah gate dikemas dalam satu keping semikonduktor dan di atasnya ada silikon wafer. Kita lanjut ke generasi komputer. Yang pertama itu ada vacuum tube dari 1946 sampai 1957, lalu yang transistor 1958 sampai 1964, small scale integration 1965 sampai dengan 100 komponen dalam satu IC atau chip, lalu medium scale integration sampai 1971, di situ terdapat 100 sampai 3000 komponen dalam satu IC-nya. IC itu adalah integrated circuit. Biasanya kalau kita lihat adalah motherboard. Large scale integration itu adalah dari 1971 sampai 1977. Ada 3000 sampai 100.000 komponen dalam satu IC. Very large scale integration 1978 sampai 1991. Itu terdapat 100.000 sampai 100 juta komponen dalam satu IC. Ada lagi ultra large scale integration sampai tahun 1991. Lebih dari 100 juta komponen dalam satu integrated circuit. Lanjut ke hukum Moore. Hukum Moore diciptakan oleh Gordon Moore yang digunakan untuk meningkatkan kerapatan komponen dalam chip. Jumlah transistor atau chip meningkat 2 kali lipat per tahun. Sejak tahun 1970, pengembangannya ini agak lambat. Jumlah transistor 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga suatu chip tetap atau hampir tidak berubah. Kerapatan tinggi berarti jalur pendek menghasilkan kinerja yang meningkat. Kita lanjut. Ini adalah IBM seri 360 pada tahun 1964. DP-8 diciptakan pada tahun 1964. Ini adalah mini komputer pertama, tidak mengharuskan ruangan ber-AC, dan ini ukurannya kecil. Harganya ini terjangkau, dan dia tuh memakai struktur bus.
Bisa dilihat di sini. Kita lanjut. Memori semikonduktor dibuat pada tahun 1970. Ukurannya kecil sebesar satu sel core memory. Dapat menyimpan 256 bit non-destructive rate, lebih cepat dari core memory, kapasitas meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Kita lanjut. Intel pada tahun 1971, dia adalah mikroprosesor pertama. Semua komponen CPU-nya dalam satu IC atau chip. Pada tahun 1972, dia menerbit untuk aplikasi yang spesifik. Lalu pada tahun 1974, ada general purpose microprocessor dan yang lain-lainnya. Lanjut. Apakah dari materi yang disampaikan tadi, arsitektur dan organisasi komputer yang baik dapat meningkatkan kinerja? Pertama itu dia meningkatkan kecepatan dengan menggunakan pipelining, onboard cache, onboard L1, L2 cache, prediction, data flow analysis, dan speculative execution. Lalu ada ketidakseimbangan kerja. Kecepatan prosesor yang meningkat, kapasitas memori meningkat, perkembangan kecepatan memori lebih lambat tertinggal dibanding dengan kecepatan prosesor, seperti pada tabel ini. Lalu solusinya apa? Meningkatkan jumlah bit per akses, mengubah interface DRAM, cache, mengurangi frekuensi akses memori, cache yang lebih kompleks, dan cache on chip. Meningkatkan bandwidth interkoneksi, bus kecepatan tinggi, high speed buses, dan hierarchy of buses. Lalu ada perangkat input-output. Perangkat untuk kebutuhan input-output, besar data throughput yang dibutuhkan, dapat dihandle oleh prosesor. Permasalahan perpindahan data, solusinya itu harus ada caching, buffering, high speed interconnection buses, more elaborate bus structures, multiple processor configuration. Keseimbangan. Adanya keseimbangan di komponen prosesor, memori, perangkat input-output, dan struktur koneksi. Itu bertujuan untuk meningkatkan kecepatan prosesor, ukuran gerbang logika IC yang lebih kecil, lebih banyak gate dikemas lebih rapat, menambahkan clock rate, waktu propagasi untuk sinyal berkurang, menambahkan ukuran dan kecepatan cache diperuntukkan bagi prosesor, waktu akses cache menurun secara signifikan, perubahan organisasi dan arsitektur komputer meningkatkan kecepatan eksekusi dan bersifat paralel. Apabila bertambahnya cache, kapasitas cache biasanya 2 atau 3 kali cache antar prosesor dan memori utama. Bertambahnya kepadatan IC. Lebih cepat akses cache. Pentium mengalokasikan 10% untuk cache. Pentium 4 mengalokasikan sekitar 50%. Lalu ada embedded system. ARM pengembangan dari desain RSIC. Reduced Instruction Set Computing. Digunakan terutama di embedded system. Ini adalah bukan general purpose komputer, mempunyai fungsi khusus, contoh anti-lock rem di mobil. Kebutuhan embedded itu untuk apa saja? Berbeda ukuran, berbeda kendala, optimasi dapat digunakan kembali. Yang kedua, kebutuhan yang berbeda, keamanan, kehandalan, real-time, fleksibel. Lalu ketahanannya, jangka hidupnya, kondisi lingkungan, beban statis atau dinamis, kecepatan lambat kecepat, perhitungan, kejadian acak atau dinamis yang berkelanjutan. Kita lanjut. Ini adalah contoh organisasi embedded system. Dari embedded system ini bisa dilihat ya, semua mengarah ke prosesor. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi arsitektur dan organisasi komputer. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pelajaran dari yang telah saya paparkan. Sekian dan terima kasih.